Ku menemukan diri. Menikahi gadis Ting-Ting. Bab 128. Raut wajah Bu Wika mendadak berubah menjadi masam saat Aulia datang. Ia menatap penampilan Aulia dari atas hingga bawah. Anak bau kencur ini kekasihnya Brian. Cih, terlihat kampungan sekali, gerutu Bu Wika dalam hati. Pak Gunajaya tiada hentinya menatap Aulia. Ia benar-benar bahagia bisa bertemu dengan Aulia, karena bisa mengobati rindunya pada Bu Sarah. "Nama kamu Aulia, kan?" tanya Pak Gunajaya. Aulia menganggukkan kepalanya. "Iya kek, aku Aulia." "Nama yang cantik, seperti wajahnya. Pasti ibumu kan yang memberi nama kamu?" tanya Pak Gunajaya lagi. Aulia lagi-lagi menganggukkan kepalanya. "Iya, kakek benar. Ibulah yang memberikan aku nama, begitupun juga dengan nama kakakku. Ibulah yang menyiapkan nama kami. Bahkan nama kami juga tersemat nama kepanjangan ibu juga di belakangnya," ujar Aulia. Pak Gunajaya tersenyum. "Iyakah? Kalau kakek boleh tahu apa nama panjang kamu, Aulia?" jawab Aulia. Mereka semua yang berada di sana tertawa karena merasa terhibur dengan ucapan Aulia. Kecuali Bu Wika, ia masih tampak masam. "Salah ya? Kok pada ketawa?" tanya Aulia pelan. "Nggak salah, sayang. Kakek yang salah tanya. Nama lengkap kamu apa?" sahut Pak Gunajaya. "Oh, nama lengkap. Nama lengkapku Aulia Adibahasna. Nama kakakku juga sama Cikahira Adibahasna. Dan nama ibuku Sarah Putri Hasna. Jadi nama ibu ada pada kami juga," beritahu Aulia. Pak Gunajaya terus saja tersenyum senang. "Sarah, ternyata anak kamu tingkahnya sangat mirip sekali dengan kamu. Ayah jadi kangen kamu, nak. Semoga kamu tenang di alam sana. Pasti nama ayah kamu Gunawan Gunanjaya, apa benar?" tanya Pak Gunajaya lagi. Prok, prok, prok. Aulia tiba-tiba bertepuk tangan pelan. "Wih, kakek benar. Apa kakek peramal? Hebat, hebat, hebat," sahut Aulia senang. "Tentu saja kakekmu ini hebat," ujar Pak Gunajaya membanggakan diri. "Loh, kok kakekku sih?" "Kakek Om Brian kali," Pak Gunajaya mengernyit. "Om. Kamu manggil anak nakal ini, Om." Aulia mengangguk pelan. "Iya, bukankah dia sudah om-om? Tapi, om-om tampan sih." "Hehe," ujar Aulia cengengesan. Pak Gunajaya sungguh merasa terhibur dengan kehadiran Aulia. Ia jadi ingin Aulia untuk tinggal bersamanya. "Apa kamu gak mau tanya nama kakek siapa?" tanya Pak Gunajaya lagi. Aulia menepuk keningnya pelan. "Ah iya, aku lupa, maaf, nama kakek siapa?" tanya Aulia. "Gunajaya Wiratama, nama kakek sama dengan nama kepanjangan Bapak Gunanjaya," ujar Aulia. "Beda sayang, kakek Gunajaya, bukan Gunanjaya, sama lokek, hanya beda satu huruf saja." Pak Gunajaya tersenyum kikuk. "Ah iya sama," sahutnya. Bu Wika menghela nafasnya kasar. Ia merasa kesal karena semua orang malah sibuk dengan Aulia. Ia merasa kehadirannya tidak dibutuhkan. Aulia melirik ke arah Bu Wika. Aulia terkikik geli saat melihat wajah Bu Wika yang sedang cemberut. Siapa dia? Kenapa wajahnya cemberut? Dan lihatlah pipinya merah sekali, seperti abis dikecup jin. Hahaha, tawa Aulia dalam hati. Dehem Bu Wika. Kamu kekasihnya Brian. Kenapa kamu terlihat kampungan sekali? Tanya Bu Wika pada Aulia. Aulia mengangguk. "Iya, Oma, gak apa-apa kampungan, yang penting bisa memakai makeup dengan rapi." "Hehe," jawab Aulia. Mata Bu Wika membulat sempurna saat mendengar Aulia yang memanggilnya Oma. "Oma,
Kamu panggil saya Oma. Dan kamu ngatain makeup saya buruk. Tanya Bu Wika. Aulia mengangguk, iya kan memang sudah Oma-Oma. Baiklah, maaf kalau aku salah, ya kamu memang salah. Ketus Bu Wika. Lalu aku harus panggil apa? Panggil apa saja, bebas. Aulia tersenyum lebar, baiklah, sepertinya lebih cocok kalau dipanggil Tuhan saja. Ujar Aulia santai seraya tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi-giginya. Brian, Bu Dini, Pak Gunajaya, Pak Firman, dan juga Bu Wika membulatkan matanya sempurna saat mendengar ucapan Aulia. Terlihat mereka semua yang menahan tawanya, kecuali hanya Bu Wika yang bermuka masam dan juga kesal. Bu Wika menggeram marah, kamu. Berani-beraninya kamu menyumpahi saya dipanggil Tuhan. Oma, maaf. Bukannya Oma sendiri yang bilang kalau aku bebas memanggil apa saja. Ya menurutku panggilan yang pantas hanya dipanggil Tuhan saja biar Oma tenang, gak? Marah-marah lagi. Lihatlah jika Oma marah-marah kerutan di dahi serta di bawah mata Oma. Terlihat sangat jelas, Oma terlihat seperti perawan tua. Ujar Aulia serius. Bu Wika langsung saja memegang area dahi serta matanya, astaga. Apa benar? Mana cermin? Aku butuh cermin. Pekik Bu Wika. Oma, kenapa cari cermin? Lebih baik Oma berdiri saja, ujar Aulia. Tanpa membantah, Bu Wika pun berdiri dari duduknya. Begitupun dengan Aulia, ia ikut berdiri dari duduknya. Nah, Oma pintar. Sekarang Oma balik badan, terus pergi keluar, lalu jangan lupa pergi ke dokter kecantikan untuk perawatan, paham? Tanya Aulia seraya memegang bahu Bu Wika. Iya kamu benar, aku harus segera pergi ke dokter kecantikan, jangan sampai. Wajahku mirip perawan tua. Ujar Bu Wika seraya berjalan tergesa-gesa menuju luar rumah. Aulia tersenyum puas, karena ia telah berhasil mengusir Bu Wika dari hadapannya. Ia pun mendudukkan kembali tubuhnya di atas kursi. Parasit. Gumam Aulia. Sayang, panggil Brian. Aulia menoleh ke arah Brian, sahutnya. Good job. Ujar Brian seraya mengacungkan kedua jempolnya. Aulia menunduk hormat, terima kasih, aku memang hebat, sahutnya. Pak Gunajaya tertawa, ia semakin suka terhadap Aulia, begitu pula dengan tingkahnya, sepertinya dia gadis pemberani, Aulia ini gak gampang ditindas. Gak usah diragukan lagi, dia. Memang benar anak Gunawan dan Sarah, hahaha, batin Pak Gunajaya tertawa senang. Jika sedari tadi tiada hentinya mondar-mandir, ia sangat khawatir pada Aulia. Sebab, waktu sudah menunjukkan pukul 19.20 malam hari. Namun, Aulia belum kunjung pulang dari rumah kakeknya Brian. Ceklek pintu kamar hotel Cika terbuka dari luar, muncullah Fahri dari balik pintu. Fahri mengernyit saat melihat Cika yang sedang mondar-mandir tidak jelas. Sayang, panggil Fahri. Cika dengan cepat membalikkan badannya ke arah pintu. Mas, syukurlah kamu sudah pulang, ujar Cika seraya tersenyum. Cika berjalan menghampiri Fahri, ia membawa tas kerja Fahri, dan meletakkannya di atas meja yang berada di kamar hotel tersebut. Kamu kenapa? Mas lihat kamu tadi sedang mondar-mandir. Tanya Fahri. Cika bergeming dengan tangan yang melipat di dadanya. Ditatapnya wajah Fahri dengan serius. Mas, kamu jangan marah ya, ujar Cika seraya memegang tangan Fahri. Marah? Kenapa aku harus marah? Apa kamu melakukan kesalahan? Tanya Fahri lagi. Cika menggelengkan kepalanya cepat, bukan. Sebenarnya Aulia sedari siang pergi dengan Kak Brian,
ujar Cika pelan. Terus, sampai sekarang Aulia belum juga pulang Mas. Aku khawatir sama dia, ini pertama kalinya Aulia menginjakkan kaki di kota ini. Memangnya Brian sedang ada di sini? Cika mengangguk, Lia, kakeknya Kak Brian asli sini. Dan dia sedang mengunjungi kakeknya yang lagi sakit. Fahri mengangguk paham, baiklah, sebentar lagi juga pulang. Jangan khawatir, Brian gak akan macam-macam sama Aulia. Kalau dia macam-macam Mas yang pertama yang akan menghajarnya, ujar Fahri menenangkan Cika. Tetap saja aku khawatir Mas. Tidak bisa dipungkiri, hati Cika begitu tidak tenang memikirkan Aulia. Sedari sore, handphone milik Aulia tidak aktif, hingga membuat Cika sulit untuk menghubungi adiknya. Itu terlihat Fahri yang merogoh handphone di dalam saku celananya. Lalu ia mencoba untuk menghubungi seseorang. Halo, ujar Fahri ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan seseorang itu. Brian, apa Aulia masih bersama denganmu? Tanya Fahri. Ternyata Fahri menghubungi Brian untuk menanyakan Aulia. Ah baiklah kalau begitu, segeralah pulang, ujar Fahri. Fahri pun memutuskan panggilan teleponnya dengan Brian. Cika menatap bingung ke arah Fahri, Mas, panggilnya. Fahri menoleh ke arah Cika, Aulia masih berada di rumah kakeknya Brian, mereka baru saja menyelesaikan makan malam. Dan sebentar lagi akan pulang, ponsel Aulia tidak bisa dihubungi karena lowbat, beritahu Fahri. Cika menghela nafasnya lega, hufet. Syukurlah. Anak itu selalu saja mengkhawatirkan ku, ujar Cika. Fahri mengusap punggung Cika dengan lembut. Tenanglah. Mas mau mandi dulu, selepas Mas mandi, kita makan malam di restoran hotel, ujar Fahri. Cika mengangguk, baiklah, aku siapkan baju untuk Mas, terima kasih, sahut Fahri. Cika hanya menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Tok, tok, tok. Saat Cika sedang menyiapkan pakaian untuk Fahri, ia harus berhenti sejenak saat pintu kamarnya diketuk dari luar. Dengan cepat, Cika berjalan untuk membuka pintu. Kak, panggil Carolin saat pintu kamar tersebut sudah terbuka. Alin, ada apa? Ayo kita makan malam, ajak Carolin. Lia, sebentar. Aku lagi nunggu Mas Fahri dulu. Mas Fahri sedang mandi, oh baiklah, kalau begitu aku tunggu di bawah ya, di restoran. Cika mengangguk, Lia, Alin. Hanya sebentar gak akan lama, Carolin hanya mengacungkan dua jempolnya guna menanggapi ucapan Cika. Cika kembali masuk ke dalam dengan kening yang mengernyit, wajah Alin masam sekali. Kenapa dia? Batin Cika. Cika mengedikkan bahunya, mungkin Alin sedang datang bulan, gumamnya. Sedangkan Carolin, ia melangkah pergi dari depan pintu kamar Cika untuk menuju restoran hotel yang berada di bawah. Saat Carolin akan memasuki lift, ternyata di dalam lift ada Rozak. Carolin bergeming beberapa saat, sepersekian detik kemudian, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift tersebut. Rozak yang melihat Carolin, ia tersenyum senang. Sayang, panggil Rozak. Carolin menoleh sekilas, sahut Carolin. Rozak mengernyit saat melihat wajah Carolin yang muram, dan Carolin pun terlihat sangat dingin padanya. Kamu kenapa? Tanya Rozak. Carolin hanya menggelengkan kepalanya guna menanggapi ucapan Rozak. Saat lift sudah berhenti di lantai pertama, Carolin keluar begitu saja, meninggalkan Rozak. Sayang, tunggu, ujar Rozak seraya menarik tangan Carolin dari belakang. Carolin dengan cepat menghentakkan tangan Rozak yang sedang memegang tangannya. Apa aku ada salah sama kamu?
Jika ada tolong bicarakan baik-baik, ujar Rosa. Nggak ada, Kak, sahut Caroline tersenyum. Kak, kamu panggil aku Kak. Sepertinya ada yang kamu sembunyikan dari aku. Caroline menghela nafasnya panjang, ia pun melangkahkan kakinya kembali meninggalkan Rosa. Alin tunggu.